Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Mubarok. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UAS akhir proyek sistem pendukung keputusan yang berjudul mengembangkan sistem pendukung keputusan DSS berbasis metode analitik hierarki proses AHP untuk manajemen bencana alam. Dalam judul ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama itu manajemen bencana alam, yang kedua sistem pendukung keputusan, yang ketiga analitik hierarki proses atau AHP. Baik, yang pertama itu dalam jurnal ini ada pendahuluan. Manajemen bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan letusan gunung berapi merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan organisasi manusia. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mengurangi dampak negatif bencana terhadap kehidupan manusia dan infrastruktur. Kompleksitas pengambilan keputusan ini, pengambilan dalam situasi bencana seringkali melibatkan mitigasi. Penggunaan metode tradisional seringkali tidak memadai untuk menangani kompleksitas ini secara efektif. Peran DSS di sini adalah decision support system. Sistem pendukung keputusan DSS dapat membantu mengambil keputusan dengan menyediakan alat analisis. Permasalahan pengambilan keputusan di sini dalam situasi bencana, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat dan akurat untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan infrastruktur. Namun proses ini juga seringkali kompleks dan membutuhkan analisis yang cepat dari berbagai alternatif tindakan berdasarkan data yang tersedia. Peran DSS dalam manajemen bencana ini memperkenalkan konsep sistem pendukung DSS, sistem pendukung keputusan sebagai alat yang dapat membantu memangku kepentingan, misalnya pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, dan organisasi non-pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Di sini masuk ke bab 2 itu bagian metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini ada tahapan penelitian. Dalam tahapan penelitian, pengembangan DSS atau jurnal ini bertujuan untuk pengembangan dan mengevaluasi sebuah DSS yang didesain khusus untuk mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen bencana alam. Untuk studi kasus ini, melalui studi kasus nyata, DSS yang dikembangkan akan diuji untuk melihat seberapa baik sistem ini dapat menghasilkan keputusan yang optimal dalam berbagai skenario bencana. Pentingnya DSS dalam manajemen bencana alam ini, yang pertama itu pengambilan keputusan data, memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan relevan. Yang kedua itu kecepatan akurasi. Dalam situasi bencana, waktu adalah faktor krisis. DSS dapat mempercepat proses pengambilan keputusan sambil meningkatkan akurasi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan. Untuk pengumpulan data di dalam metodologi penelitian ini, tujuan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk implementasi dan pengujian DSS. Untuk langkah-langkahnya itu ada 2 langkah. Yang pertama itu melakukan survei dan wawancara dengan para ahli manajemen bencana seperti petugas lapangan, pejabat pemerintah, dan akademis untuk mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif mengenai proses tindakan selama bencana. Untuk yang kedua itu mengumpulkan data historis bencana alam, misalnya data korban, kerusakan, atau respon sebelumnya yang relevan dengan studi kasus. Untuk selanjutnya itu implementasi sistem DSS berbasis AHP. Tujuan ini mengimplementasikan DSS yang dirancang menggunakan metode AHP. Untuk langkah-langkahnya itu ada 2. Yang pertama itu mengembangkan perangkat lunak prototype DSS berdasarkan desain yang telah dibuat. Mengintegrasi data yang telah dikumpulkan ke dalam sistem untuk proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu melakukan pengujian awal untuk sistem, memastikan fungsional dan akurasi, dan memberikan rekomendasi. Untuk studi kasus dan evaluasi ini tujuannya untuk mengevaluasi kinerja DSS dalam skenario bencana alam yang sebenarnya atau simulasi. Untuk langkah-langkah dalam studi kasus dan evaluasi ini ada 3 langkah. Yang pertama itu menerapkan DSS pada 2 studi kasus bencana alam yang berbeda untuk menguji keefektifan dan keandalannya. Yang kedua itu membandingkan hasil DSS dengan keputusan yang diambil dengan metode tradisional untuk menilai keakuratan dan efisiensinya.
Yang ketiga itu mengumpulkan umpan balik dari pengguna, misalnya pejabat bencana, untuk menilai kegunaan dan keberterimaan sistem. Outputnya itu data evaluasi kinerja DSS, analisis perbandingan, dan umpan balik pengguna. Untuk teori dasar DSS ini, analitik hierarki proses atau AHP, DSS yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan metode AHP ini. AHP adalah teknik pengambilan keputusan yang membantunya menyusun masalah kompleks menjadi hierarki yang terdiri dari tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Prinsip AHP sendiri itu bekerja dengan membandingkan elemen-elemen dalam hierarki secara berpasangan untuk menentukan prioritas di antara mereka. Bobot atau nilai prioritas kemudian dihitung berdasarkan perbandingan ini, yang akhirnya menghasilkan ranking alternatif berdasarkan tingkat kepentingan terhadap tujuan utama. Pemilihan kriteria dan subkriteria ini untuk pengambilan keputusan dalam manajemen bencana alam dipilih berdasarkan relevansi dengan studi kasus yang diteliti, seperti tingkat ancaman, dampak ekonomi, dan ketersediaan sumber daya. Pengembangan sistem DSS dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman atau alat yang mendukung implementasi AHP. Desain sistem mencakup antarmuka, pengguna yang intuitif, dan mekanisme input-output yang efisien. Pengujian sistem DSS diuji menggunakan data nyata dari studi kasus untuk memastikan bahwa sistem dapat memberikan hasil yang akurat dan relevan dalam situasi manajemen bencana. Dan ini adalah beberapa tabel menggunakan metode AHP. Yang pertama itu ada tabel kriteria dan subkriteria. Ini berisi kriteria adalah aspek utama yang akan mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan, sedangkan subkriteria itu adalah elemen spesifik di bawah setiap kriteria yang memberikan lebih detail lebih lanjut. Yang kedua ini adalah tabel metrik perbandingan berpasangan atau pairwise compression metric. Di dalam AHP, setiap kriteria dibandingkan satu sama lain secara berpasangan untuk menentukan tingkat kepentingannya. Nilai dari tabel ini biasanya berdasarkan skala 1 sampai 9, di mana 1 berarti kedua kriteria sama pentingnya dan 9 berarti satu kriteria jauh lebih penting dibandingkan yang lain. Untuk yang ketiga ini tabel hasil normalisasi metrik atau bobot kriteria. Setelah membandingkan metrik perbandingan berpasangan dinormalisasi untuk menghitung bobot relatif dari setiap kriteria ini. Yang keempat ini tabel konsistensi rasio atau consistency ratio. Untuk memastikan bahwa perbandingan berpasangan konsisten dilakukan dengan rasio konsistensi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok pembuatan jurnal ini, Said Yazid Jaidan Al-Hoir. Baik, di sini saya melanjutkan pembahasan yakni di tabel 5. Di tabel hasil akhir penelitian alternatif. Di sini diketahui berdasarkan bobot dari kriteria penilaian masing-masing alternatif. Misalkan berbagai strategi mitigasi bencana dapat terlihat di sini. Kemudian penyajian hasil dari aplikasi sistem DSS, yakni keputusan dari studi kasus. Setelah menjalankan sistem DSS dengan data dari studi kasus, hasil yang dilaksanakan dapat berupa peringkat alternatif keputusan berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh HAP. Misalnya, dalam kasus banjir, DSS mungkin menunjukkan urutan prioritas evakuasi untuk berbagai wilayah atau lokasi sumber daya yang paling efektif. Dari hasil pembahasan dalam penelitian berjudul mengembangkan sistem keputusan berbasis metode analitik hierarki proses, yakni untuk manajemen bencana alam, dapat mencakup beberapa temuan utama berikut. Yang pertama, keefektifan DSS berbasis HHP dalam manajemen bencana. Yang pertama, hasil uji coba sistem DSS yang dikembangkan untuk menunjukkan kemampuan untuk memberikan rekomendasi yang akurat dan relevan dalam situasi bencana. Sistem ini dapat mengidentifikasi prioritas tindakan seperti evakuasi, distribusi sumber daya, dan penanganan korban berdasarkan data yang tersedia. Kemudian yang kedua, peningkatan efisiensi pengambilan keputusan. Dalam peningkatan efisiensi di sini ada empat poin. Yakni yang pertama, reduksi waktu pengambilan keputusan.
otomatisasi proses evaluasi, keandalan dalam skenario bencana yang berbeda. Yang terakhir adalah adaptabilitas sistem DSS. Untuk yang keempat adalah umpan balik dari pengguna dan penerimaan sistem. Lalu yang kelima, rekomendasi pengembangan lebih lanjut, yakni integrasi data real time, didasarkan untuk mengintegrasikan data real time seperti data cuaca maupun bencana ataupun informasi terkini dari lapangan untuk meningkatkan ketepatan dan relevansi rekomendasi DSS. Kemudian ada yang keenam adalah kontribusi penelitian dan implementasi untuk masa depan. Kontribusi signifikan dalam manajemen bencana DSS dalam berbasis HP ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat proses pengambilan keputusan selama manajemen bencana, meningkatkan kesiapan dan respon bencana. Kemudian potensi aplikasi lebih lanjut. Sistem ini memiliki potensi untuk diterapkan secara luas di berbagai konteks, yakni dalam skenario bencana, serta dapat diadopsi oleh berbagai lembaga penanggulangan bencana di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kemudian keterbatasan penelitian. Batasan data dalam implementasi ini adalah penelitian ini tidak memiliki keterbatasan dalam hal cakupan studi kasus, dan keterbatasan yang digunakan beberapa studi kasus mungkin tidak mencakup semua jenis bencana atau variasi kondisi geografis dan sosial. Keterbatasan teknologi. Keterbatasan terkait teknologi seperti kebutuhan akan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai untuk mengimplementasikan DSS ini di berbagai lokasi dengan infrastruktur yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada diskusi temuan. Kesesuaian hasil. Diskusikan apakah hasil DSS ini sesuai dengan ekspektasi dan relevan dengan situasi di lapangan, misalkan apakah sistem memberikan keputusan yang memperhitungkan semua kriteria yang telah ditentukan. Kemudian perbandingan dengan metode tradisional. Analisis bagaimana kebutuhan yang dihasilkan oleh DSS dibandingkan dengan keputusan yang mungkin diambil secara manual melalui metode tradisional. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan. Evaluasi efektivitas sistem. Di sini kendala dan efisiensi. Pertama, analisis keandalan DSS dalam menghasilkan keputusan di berbagai skenario. Apakah sistem ini bekerja dengan baik ataupun dalam kondisi yang sesuai atau dalam kondisi yang sedang diuji. Apakah sistem memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Yang pertama, kelebihan dan keterbatasan. Di sini mengidentifikasi kekuatan sistem seperti kemampuan untuk menangani data yang kompleks dan batasannya seperti ketergantungan dan pada kualitas data input. Yang pertama, analisis efektivitas sistem DSS berbasis AHP. Kinerja DSS dalam pengambilan keputusan. Pembahasan ini menguraikan bagaimana DSS berbasis AHP berhasil memfasilitasi pengambilan keputusan dalam situasi bencana. DSS juga membantu dalam mengambil keputusan, mengidentifikasi prioritas tindakan yang harus dilakukan, seperti evakuasi penduduk, alokasi sumber daya, dan penanganan korban. Kemudian perbandingan dengan metode konvensional. Yang kedua, peningkatan efisiensi proses pengambilan keputusan. Di sini adalah pengurangan waktu pengambilan keputusan. Pembahasan ini menyoroti bagaimana DSS berbasis AHP mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengevaluasi berbagai alternatif tindakan selama bencana. Hal ini penting karena dalam keputusan yang cepat dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalkan kerugian. Kemudian optimasi sumber daya logistik DSS. Di sini DSS memungkinkan alokasi sumber daya seperti tenaga medis, makanan, kerusakan, jumlah penduduk yang terdampak maupun dengan kondisi geografis. Kemudian yang terakhir adalah kendalaan dan fleksibilitas DSS dalam berbagai skenario bencana. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, kemampuan adaptasi sistem, yakni bahasa kemampuan DSS untuk beradaptasi dengan berbagai skenario bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan. Lalu ada analisis kendala. DSS menunjukkan kendala yang tinggi dalam memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini juga ditunjukkan melalui pengujian sistem dalam berbagai studi kasus dan simulasi skenario bencana. Kemudian yang keempat adalah tantangan dan keterbatasan DSS yang diidentifikasi. Keterbatasan dalam penggunaan data. Pembahasan mengenai keterbatasan sistem seperti ketergantungan pada data yang akurat terkini. Sistem memungkinkan kurang efektif jika data digunakan tidak lengkap atau tidak diperbarui secara real time. Lalu di sini yang terakhir adalah kesimpulan.
Berdasarkan hasil dari aplikasi sistem DSS dalam studi kasus ini, sistem ini mampu memberikan rekomendasi keputusan yang logis, yang relevan dengan situasi nyata yang dihadapi dalam manajemen bencana dalam DSS, yang berhasil mengidentifikasi prioritas tindakan seperti evakuasi dan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian, keputusan yang lebih terinformasi. DSS telah terbukti mampu menyediakan keputusan yang lebih terinformasi dengan memperhitungkan data yang kompleks dan berbagai faktor yang mempengaruhi manajemen bencana. Ini juga memberikan pengambilan keputusan alat yang kuat untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dalam situasi kritis. Kemudian ada efisiensi dan akurasi. Sistem ini meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dengan mempercepat proses evaluasi alternatif dan mengurangi resiko kesalahan manusia. Selain itu, DSS juga menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Kemudian ada fleksibilitas dan adaptabilitas DSS. DSS yang dikembangkan menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi berbagai skenario bencana dan adaptabilitas dalam menangani perubahan dan kondisi di lapangan, yang merupakan keunggulan signifikan dalam manajemen bencana. Kemudian dalam implikasi dan rekomendasi, pengguna di masa depan, DSS yang telah dikembangkan dapat digunakan sebagai model aplikasi serupa di masa depan, terutama dalam konteks lain yang memerlukan pengambilan keputusan cepat dan kompleks seperti manajemen krisis atau logistik darurat. Peningkatan dan pengembangan lanjut, meskipun DSS menunjukkan kinerja yang baik, ada juga ruang untuk perbaikan seperti integrasi data real time ataupun pengembangan termuka seperti intuisi lebih lanjut. Rekomendasi untuk memperbaikan telah disajikan untuk meningkatkan efektivitas DSS di masa depan. Kemudian bagian kesimpulan ini menyoroti keberhasilan sistem DSS dalam meningkatkan proses pengambilan keputusan dalam manajemen bencana alam dan memberikan pandangan tentang bagaimana sistem ini dapat terus dikembangkan dan diterapkan di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait jurnal proyek akhir sistem pendukung keputusan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.